Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia, Jesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh haleluya. Kau penolong kami yang setia.
tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kehidupan hari ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan yang kami masih bisa nikmati Tuhan. Bapa, saat ini kami haus, lapar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau dibekali oleh firman Tuhan dulu, supaya sepanjang hari kami beraktivitas, kami terus dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati firman-Mu Tuhan, supaya ini boleh tertanam, tumbuh, dan menghasilkan buah. Urapi hamba yang terbatas Tuhan, supaya terang kemuliaan Tuhan saja yang bersinar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom my home. Shalom buat kita semua yang menyaksikan video kali ini. Saya bersyukur, saya Fikar Mamirahi masih bisa diberi kesempatan untuk membagikan isi hati Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar di Kitab Ester 9 ayat 15 sampai dengan 19. Ester 9 ayat 15 sampai dengan 19. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan tidak kehabisan cara. Saya tahu kita pasti pernah mengalami tekanan hidup. Dalam perjalanan hidup kita, persoalan yang begitu berat, apalagi tekanan karena adanya ancaman dari orang-orang di sekitar kita. Bila kita merasakan itu, tentu ada rasa takut. Ada rasa takut yang menyelimuti kita. Pasti kita akan mencoba menghindar dari masalah-masalah seperti itu. Kita akan mencoba membela diri kita dari ancaman tersebut. Apalagi kita merasa terancam oleh karena tuduhan-tuduhan yang sebenarnya bukan kita pelakunya. Nah, orang-orang bangsa Yahudi juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu pada waktu itu, di mana mereka diancam akan dibunuh melalui rencana jahat dari seorang yang bernama Haman waktu itu. Nah, Haman adalah Perdana Menteri Kerajaan Persia. Haman seorang yang sangat-sangat membenci bangsa Yahudi waktu itu. Dia sudah menyusun rencana yang jahat untuk menghancurkan, membunuh, membinasakan orang-orang Yahudi. Tapi rencananya itu diketahui oleh salah seorang Yahudi, namanya Mordekai. Dan Mordekai melaporkan rencana ini kepada Ester. Ester yang waktu itu telah diangkat menjadi ratu
oleh Raja Ahasiweros. Kemudian Ester memberitahu juga kepada raja bagaimana rencana jahat si Haman, rencana jahat si Haman. Dan raja memerintahkan kepada orang Yahudi untuk menyelamatkan diri pada waktu itu. Nah, waktu itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, cara bangsa Yahudi waktu itu untuk menyelamatkan diri tidak ada cara lain selain membunuh. Waktu itu memang sudah tidak punya cara lain, bangsa Yahudi harus membunuh orang-orang yang membenci mereka waktu itu. Tapi yang uniknya mereka tidak menjarah, tidak mengambil kepunyaan yang dari musuh mereka. Mereka pure, murni memang waktu itu hanya untuk menyelamatkan diri mereka. Kemudian pada hari yang mereka sudah tentukan, mereka sepakati mereka merayakan Hari Raya Purim. Hari Raya ungkapan syukur mereka atas kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka waktu itu. Walaupun Bapak Ibu kita tahu bersama di kitab Ester ini tidak tertulis atau kita tidak dapatkan kata Tuhan di dalamnya. Tapi saya percaya Tuhan tetap berkarya di dalam hidup umatnya. Tuhan tidak kehabisan caranya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari cerita ini, melalui peran Ester, melalui peran Mordekai, peran Raja Ahasiweros, ada pesan Tuhan untuk kita umat-umatnya. Yang pertama, taruh hidup kita seutuhnya di tangannya Tuhan. Saya tahu kita semua pernah atau bahkan sampai detik ini masih dalam pergumulan yang berat. Menghadapi tekanan hidup baik dalam mencari pekerjaan, entah itu tekanan dalam pekerjaan, bisnis kita, usaha kita, tekanan di dalam pendidikan kita, lingkungan kita, mungkin kita dikucilkan dari lingkungan kita bergaul. Saya mau bilang begini, serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Kita sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung pergumulan demi pergumulan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti berkarya di dalam hidup kita. Sebab tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Ester dan Mordekai menjadi alatnya Tuhan untuk bangsa Yahudi. Saya percaya akan ada Ester yang lain. Mordekai yang Tuhan kirim juga buat kita. Atau malah sebaliknya, kita yang menjadi Ester dan Mordekai bagi sesama-sesama kita. Poin kedua, ingatlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melihat dari pembacaan hari ini, di mana bangsa Yahudi menyebutnya Hari Raya Purim. Hari ucapan syukur bangsa Yahudi pada waktu itu di atas waktu Tuhan tolong mereka. Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang Tuhan kehendaki. Meski dalam situasi tidak baik pun, Tuhan ajar untuk tetap dan selalu mengucap syukur. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih dalam panggilan Allah ini. Mari saudara, saya mengajak kita semua, mengajak siapa saja yang menyaksikan video kali ini untuk selalu bersyukur dan menjadikan gaya hidup kita. Kenapa? Mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik buat saya dan saudara. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terus kedua, mengucap syukurlah sebab Tuhan tidak pernah kehabisan caranya yang ajaib buat saya dan saudara. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk semua bersatu hati untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan.
kami diingatkan lagi bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara dalam hidup kami. Meski kami dalam tekanan hidup, meski kami dalam pergumulan hidup yang seakan-akan tidak ada selesai-selesainya Tuhan. Bapa, kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sepanjang hari ini kami ditolong Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.